Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kita belajar tentang Aul dan Rod. Ini adalah salah satu bahasan di mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia, bab waris. Teman-teman, persoalan waris ini terkadang ada permasalahan. Salah satunya adalah bagaimana kalian menyelesaikan apabila terdapat harta waris yang ternyata jumlahnya lebih banyak daripada bagian yang harus diberikan kepada ahli waris. Sisanya itu akan kau berikan kemana? Atau sebaliknya, harta waris yang akan diberikan, yang akan dibagikan ternyata sedikit sekali dibandingkan bagian yang harus diberikan kepada para ahli waris. Akan kalian selesaikan dengan cara apa? Baik, di perkuliahan ini ada solusinya, yaitu melalui Aul dan Rod. Kita simak bagaimana penjelasan Aul dan Rod tersebut. Baik, teman-teman, Aul dan Rod adalah cara menyelesaikan persoalan waris yang timbul karena jumlah KPK yang kedua lebih banyak atau lebih sedikit daripada KPK yang pertama. Jika lebih banyak, selesaikanlah dengan Aul. Dan apabila lebih sedikit, maka selesaikanlah dengan cara Rod. Contoh Aul, seseorang mati, ahli warisnya adalah suami, saudara perempuan kandung, ibu. Harta warisnya berjumlah 4.800.000. Baik, teman-teman, silahkan kalian membuat sebuah tabel yang terdiri atas 5 kolom. Yang pertama adalah kolom AW, ahli waris. Kemudian kolom yang kedua adalah bagian. Kolom yang ketiga adalah asal masalah atau KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Dan kemudian yang keempat adalah kolom harta warisnya. Lalu yang terakhir adalah kolom penerimaan. Baik, berdasarkan soal tadi, ahli warisnya siapa saja kita tuliskan di kolom yang pertama, yaitu yang pertama adalah suami, kemudian yang kedua adalah saudara perempuan kandung, kemudian yang ketiga adalah ibu. Kemudian kita masukkan bagian masing-masing, bahwa suami mendapatkan setengah, kemudian saudara perempuan kandung mendapatkan bagian setengah, kemudian ibu mendapatkan bagian sepertiga. Baik teman-teman, penyebut dari 3 bilangan tersebut berbeda, 2 dan 3, maka kita harus mencari KPK-nya atau asal masalahnya. Angka berapa yang bisa digunakan untuk membagi 2 dan 3? 6. Jawabannya 6, ya. Kelipatan persekutuan terkecil, KPK-nya adalah 6. 6 adalah angka terkecil yang bisa digunakan untuk membagi 2 dan 3. Nah, kita apakan kalau sudah dapat angka 6 ini? Kita masukkan, langsung kalikan dengan bagian waris masing-masing. Setengah, setengah, sepertiga. Kita masukkan di kolom yang ketiga, yaitu di sini, dan di sini. Masing-masing kita kalikan dengan KPK yang kita dapatkan tadi, dikali 6, dikali 6, dikali 6. Setengah kali 6 adalah 3, setengah kali 6 adalah 3, sepertiga kali 6 adalah 2. Saya memberikan warna ungu di sini. Ini kita jumlahkan, 3 tambah 3 tambah 2, ketemunya adalah 8. Baik, teman-teman sekarang bisa melihat bahwa KPK yang kedua ternyata lebih besar daripada KPK yang pertama. 8 adalah KPK yang kedua dan 6 adalah KPK yang pertama. Ibu sudah memberikan tanda panah di sana. Ada keterangan apa? Mari kita lihat bahwa ternyata jumlah hartanya cuma 6, tapi yang harus dibagi adalah 8. Lah, ambil 2 bagiannya dari hartanya siapa? Apakah kita ambil dari tetangga? Tentu tidak. Nah, kita selesaikan dengan cara Aul. Gunakanlah KPK yang kedua, yaitu 8. Baik teman-teman,
Paham ya sampai sini? Berarti yang akan kita pakai adalah KPK yang kedua, yaitu 8. Kita langsung taruh saja 8 ini sebagai penyebut. Penyebut letaknya di bawah. 8, 8, 8. Kemudian pembilangnya berapa? Kita ambil yang berwarna ungu ini, kita letakkan sesuai posisinya, yaitu pembilang 3, kemudian 3, kemudian 2. Masing-masing dikali harta warisnya 4.800.000. Maka kemudian kita letakkan di kolom yang kelima. 3/8 dikali 4.800.000, hasilnya adalah 1.800.000. Ini juga sama. Kemudian 2/8 dikali 4.800.000, hasilnya adalah 1.200.000. Kita jumlahkan 3 nominal ini, ketemunya adalah 4.800.000. Baik teman-teman, sekarang kita melihat bahwa hasil pembagiannya adalah sama dengan jumlah harta waris yang tersedia. Di sini saya beri keterangan dalam tanda panah tersebut. Apa ini? Kita baca bersama ya. Nah, pas kan ternyata 4.800.000. Jadi hartanya 4.800.000, kemudian yang dibagikan juga sejumlah itu. Teman-teman, bagaimana kalau misalnya dihitung tanpa menggunakan KPK yang kedua? Dibagi sesuai dengan KPK yang pertama. Nah, baik, teman-teman nanti bisa menyimak di halaman 342 buku HPII karya Prof. Rafiq. Total harta yang harus dibagi ternyata adalah 6.400.000 rupiah. Padahal adanya cuma 4.800.000. Nah, ini tentu menimbulkan problem. Sampai di sini teman-teman bisa memahami? Semoga bisa. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau kebalikannya? Harta banyak, tapi yang dibagi kurang dari itu. Sisanya boleh aku ambil nggak ya? Sultan mah bebas. Orang ini bilang seperti itu. Oh, ternyata tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Lalu bagaimana? Kita selesaikan dengan cara rot. Bagaimana? Nah, contohnya ini. Seseorang mati. Ahli warisnya ada ibu, kemudian cucu perempuan dari garis laki-laki. Harta warisnya adalah 2.400.000. Seperti biasa, kita buat sebuah tabel yang terdiri dari 5 kolom. Kolom yang pertama adalah ahli waris, kemudian bagian, kemudian asal masalah, lalu harta waris, dan yang terakhir adalah penerimaan. Kita letakkan dulu kolom yang pertama adalah ahli waris. Siapa saja? Ada ibu dan cucu perempuan garis laki-laki. Kemudian bagian masing-masing bahwa ibu adalah 1/6 dan cucu perempuan garis laki-laki adalah setengah. Baik, kita cari kemudian antara 6 dan 2 itu KPK-nya berapa? Angka terkecil yang bisa digunakan untuk membagi 6 dan 2 berapa? Ya, betul, 6. Kita letakkan di sini. Kita gunakan untuk mengali. 1/6 kali 6, setengah kali 6. 1/6 kali 6 adalah 1, setengah kali 6 adalah 3. 1 dan 3 ini kita jumlahkan, ketemunya adalah 4. Kita lihat sekarang KPK yang kedua ternyata lebih kecil daripada KPK yang pertama. Ibu memberikan keterangan di sana sesuai dengan arah panah di sebelah yang mengarah ke sebelah kiri. Kita lihat penjelasannya apa. Laki-laki tidak sama, 6 versus 4. Jumlah hartanya banyak, yaitu 6, tapi yang dibagi cuma 4. Masih sisa 2 bagian. Berikan ke sultan? Tidak. Kita selesaikan dengan rot. Gunakanlah KPK yang kedua. Baik, masih sama dengan aul. Kita menggunakan KPK yang kedua, yaitu 4. Harta warisnya 2.400.000, kemudian 4 kita letakkan sebagai penyebut 4, kemudian pembilangnya adalah angka yang baru ini tadi 1 dan 3, 1 dan 3,
sehingga 1/4 dan 3/4 dikalikan 2.400.000 masing-masingnya. Maka di kolom yang kelima, kolom penerimaan, 1/4 dikalikan 2.400.000 hasilnya adalah Rp600.000. 3/4 dikalikan 2.400.000 hasilnya adalah Rp1.800.000. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 2.400.000. Nah, ternyata sama. Nah, harta warisnya adalah 2.400.000, kemudian kita bagikan juga sebesar 2.400.000, tidak ada sisa. Nah, pas kan? Baik teman-teman, lalu kita mencoba bagaimana kalau diselesaikan dengan perhitungan biasa. Maka yang terjadi adalah total harta yang harus dibagi hanya sedikit, yaitu 1.600.000, padahal harta warisnya ada 2.400.000, selisih 800.000. Masih sisa banyak 800.000. Diberikan kepada siapa? Ya tentu harus dibagikan kepada para ahli warisnya. Maka penyelesaiannya adalah dengan rot. Begitu ya. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.